Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin lebih fokus mempelajari SAP PP, saya sudah menyediakan situs secara gratis ya. Anda bisa akses ya. Bahkan mungkin Anda bisa ambil boleh materinya di sini nih, di sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas SAP PP modul tentu saja secara global ya, secara garis besar baik itu dari proses bisnisnya ya, mulai dari master data, kemudian planning proses, MRP, ya, production order execution. Ini semua materinya sudah saya sampaikan ya di sini ya. Tinggal beberapa aja yang konfigurasi yang sedang saya susun materinya, artikelnya nanti Anda juga bisa lihat update-nya ya. Hanya saja di sapindonesia.net ini saya hanya membuka wawasan Anda tentang seperti apa sih SAP PP modul itu gitu. Dimana yang saya tahu sampai saat ini banyak literatur SAP khususnya PP yang berbahasa Inggris ya. Jadi bahasanya dan ureannya pun urean yang memang mungkin company-nya bukan di Indonesia gitu loh. Nah, beda halnya dengan yang saya paparkan di sini berdasarkan pengalaman experience saya di SAP ya, SAP PP dan juga ya kurang lebih sekitar 20 tahun saya di SAP khususnya di manufacturing ya. Juga kita bikin konfigurasi di pabrik-pabrik gitu ya. Dan hal ini saya bisa tuangkan, saya bisa berbagi dengan Anda tentang konsep SAP PP modul. Ya, durasinya sekitaran 10 menit lah. 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi saya membahas tentang BOM durasi 10 menit gitu. Ada video tutorialnya, ada artikelnya. Saya membahas yang lain, misalnya Master Data Work Center, saya buat artikelnya di sini, penjabarannya ya, tuh kayak gini. Ini untuk Anda yang memang di SAP PP, saya kira ini cukup membantu lah ya. Kemudian juga saya paparkan ada video tutorialnya gitu, sebagai pembahasan secara overview aja, secara konsep ya. Dan durasinya tidak lama-lama, sekitaran ya 10 menit lah ya gitu ya. Ini hampir semua materinya sudah saya paparkan di silabus ini, sudah ada di sini. Cuma nanti akan saya update lagi lah beserta pengalaman-pengalaman yang lain saya tuangkan baik itu dalam artikel maupun dalam video tutorial. Tapi sekali lagi untuk memang Anda yang ingin serius ya, ingin belajar dengan saya ya tentu saja ini harus tekun ya. Karena saya membahas masing-masing yang titik ini, yang sub ya. Sub menu ini itu durasinya rata-rata 1 jam ya. Jadi Anda mungkin akan jenuh, bosan kalau memang yang nggak biasa itu ya, nggak biasa depan komputer gitu ya. Sebenarnya sih bisa sih di copy aja ke HP gitu untuk mendengarkan di HP nggak masalah sih. Cuman ya itu tadi bedanya kalau di HP mungkin kecil gitu. Jadi kalau di komputer kan skenario nya gambarannya akan lebih jelas gitu. Lalu di member itu saya tadi ya, jadi semua saya ungkapkan, semua saya perlihatkan ya seperti di sini, seperti yang di video tutorial ini, cuman durasinya 1 jam dan file PPT-nya mulai dari awal sampai akhir pembahasan saya open. Misalnya tentang bom itu seperti apa, kemudian bagaimana cara bikin bom, kemudian bagaimana bom yang alternatif, bagaimana bom yang rekursif, segala macam yang skenario-skenario yang ada di bom gitu. Belum halnya lagi yang skenario yang ada di sini juga kita variasikan gitu. Berdasarkan pengalaman dan belajar saya dengan orang luar lah, SAP ya. Nanti Anda bisa chat dengan saya, baik itu via email boleh atau di WhatsApp saya juga nggak apa-apa. Anda masuk aja ke sini WhatsApp untuk belajar, untuk nanya-nanya dulu boleh. Kalau udah serius, sudah mau fokus nanti ya tentu saja
Anda harus berbayar gitu ya. Mohon maaf aja ini ada apa namanya? Ada kerja keras yang harus dibayar lah gitu ya. Oke, kita tidak berpanjang lebar 5 menit kita ngobrol, 5 menit lagi kita mau ngebahas ini sebenarnya masalah pendahuluan sih tentang konfigurasi ya. Kita lihat di sini, saya udah bikin slide-nya tentang production order configuration, di mana nanti pembahasannya itu sebenarnya lebih saya usahakan lebih simple, yaitu pada dua materi ini, master data dan transaction. Tapi Anda tahu sendiri master datanya juga kan ada 5, ya berarti kita harus buka satu persatu konfigurasi yang ada di master data, di transaksinya juga ada banyak ya. Transaksinya kan ada yang planning, ada yang MRP, ada yang production order dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan ya, karena pembahasan konfigurasi ini salah satu materi yang memang dibutuhkan untuk seorang konsultan, maka mau nggak mau Anda harus menekuni gitu ya. Seperti apa sih cara konfigurasi, cara mengkonfig di SAP itu gitu dah. Semua modul punya config ya. Baik itu modul MM, modul SD, PM, PS atau Pico. Mereka semua ada config-nya ya. Jadi kita juga ada config-nya di PP. Ada satu hal yang perlu harus Anda tanamkan di dalam mindset Anda ya, bahwa sebenarnya untuk mengkonfig itu tidak butuh waktu lama. Biasa pengalaman dari para konsultan yang biasa di project, mereka kalau udah dapat itunya apa namanya blueprintnya, ketika mengkonfig itu tidak lama ya, sehari bisa langsung selesai gitu ya, nggak nyampe sehari, setengah hari mungkin ya. Kenapa? Karena dasarnya mereka udah kuasai. Dasarnya itu apa? Ya itu tadi. Jadi Anda harus wajib menguasai proses bisnis. Ya, di sini nih. Anda pahami dulu proses bisnis yang master data itu routing itu seperti apa sih, MRP itu seperti apa, demand itu seperti apa. Ini Anda harus melotok gitu dengan berbagai variasi-variasi skenario yang ada gitu. Makanya saya di member area membuka variasi-variasi dari masing-masing sub ini agar nanti ketika Anda config udah dapat feel-nya gitu ke sana gitu. Makanya belajar sama saya lah. Insya Allah saya juga belajar sama-sama gitu. Sama-sama belajar, cuman bedanya kan nanti dengan orang mungkin nggak tahu lah orang seperti apa cara mempelajarinya. Kalau saya langsung praktek aja, praktek implementasi di lapangan seperti apa, seperti di project-project seperti apa ya langsung kita praktek aja gitu ya. Nanti Anda kuncinya kalau dengan banyak praktek ya, Anda akan terpola itunya, pola pikirnya, bisnis prosesnya. Jadi kuncinya Anda harus mempelajari ini, harus paham dulu ini. Ya, udah paham baru di config akan lebih mudah mencernanya. Mana tadi? Oke, ini ya. Nah, di contoh konfigurasi adalah membahas di awal tentang BOM. Ya, BOM itu dibagi 3. Ada yang BOM header, BOM item. Jadi config pada BOM header, ya, itu di mana saja di apa namanya di usage gitu ya. Kemudian ada juga yang BOM status. Nah, kalau orang yang udah tahu bagaimana cara bikin BOM, bagaimana sih BOM itu seperti apa yang ada di SAP PP udah dapat itu. Usage tahu sih, usage pasti di situ areanya gitu. Status, BOM status di situ, di header gitu. Jadi seperti itulah ya. BOM usage, BOM material, tapi nggak apa-apa, saya mau buka aja di sini ya, mudah-mudahan pembahasannya saya pelan-pelan aja deh biar Anda juga bisa ngikutin gitu ya. Lalu BOM item. Nah, BOM item berarti kan BOM itu ada 2 kan, ada header, ada detail ya. Header berarti tentang finish produknya gitu. Kalau header ya berarti tentang finish good-nya, tentang accepting-nya. Maaf. Berarti kalau item maaf, kalau item itu berarti tentang komponennya, baik itu raw mat, packaging, chemical dan sebagainya. Gitu konsepnya. Makanya konsep BOM itu harus hafal, maka ketika kita menerapkan konfigurasi seperti ini akan lebih enak gitu ya. Di BOM item ada kategori ya, ada item kategori itu yang menunjukkan dia itu kategorinya itu
apa stok, apa non stok, apa teks gitulah ya. Kemudian variable size, ada ukuran-ukurannya itu bom itu, misalnya mau ada ukuran base quantity-nya, ada formulanya gitu. Kemudian material provision indikatornya gitu. Lalu di other ada default setting. Nah, ini seperti apa tampilannya? Saya coba buka ya di slide berikutnya. Yang ini nih contoh. Bomb usage ya. Bomb usage adalah tiketnya adalah Anda buka di CS01. Nah, di CS01 nanti Anda buka kan memasukkan material ya. Kemudian sama plan. Nah, pada bomb usage ini kan ada tanda mandatory nih, centang gini mandatory. Anda tik, maka yang keluar seperti ini. 1 usage ya, usage 1, usage 2, 3, 4. Ini artinya kalau yang 1 di sini kolomnya adalah prod, berarti untuk produksi ya. Plus berarti allow untuk produksi ya, diperuntukkan untuk produksi. Kalau titik mana? Kalau titik berarti ini opsional. Berarti ini kolom ENJ engineering ya, opsional. Kalau PM ini plan maintenance, berarti yang satu ini not allow, minus tidak dipakai ya. Kemudian untuk spare part, kemudian untuk sales ya. Jadi berarti untuk keterangan di sininya untuk production. Jadi kalau production itu PP maksudnya. Kalau pakai bom di sini tipenya 1, usage-nya 1 bukan tipe, usage-nya 1 gitu. Lalu bagaimana PM? PM cari di sini, PM mana? Nah, ini dia. Kalau PM ini plan maintenance, lihat kolomnya ini sales tidak ada, berarti di PM di sini. Allow-nya itu allow-nya itu di PM. Berarti nomor 4 gitu. Loh memang di PM ada bom? Ada. Di PM ada bom, di sales ada bom. Di engineering ada bom gitu. Jadi nah, usage-nya itu biasa menunjukkan departemen-departemen yang ada bom gitu. Itu ya. Nanti kalau Anda sudah paham di materi CS01 ada mudah kesininya lagi. Oke, lalu ini kan waktu search, bagaimana di config-nya kita coba lihat. Nah, config-nya itu di sini. Bomb usage Anda masuk ke SPRO ya. Di SPRO nanti di production, kemudian basic data, bill of material, nah di general bomb usage, define bomb usage. Ini saya arahkan gitu biar gampang diingat. Oke. Dari sini Anda klik execute yang jam ini, maka akan keluar tampilan yang sama seperti yang tadi. Seperti yang ini ya. Coba lihat production, engineer, sama kan? Coba ke sini. Sama gitu. Tampilannya kolomnya juga sama gitu. Nah, begitulah cara konsep mengkonfig ya. Mungkin saya anggap pendahuluan dulu deh. Nanti kita bahas lagi ke materi-materi yang konfig. Sekarang Anda pahami dulu konsep seperti itu, nanti kita akan teruskan di video tutorial berikutnya ya. Karena ini durasinya nggak boleh lama-lama. Saya membatasi waktu 15 menit paling lama atau 10 menit agar Anda tidak jenuh gitu dan mudah juga untuk dipelajari. Oke, sekian dulu dari saya tentang konfigurasi, baru membahas seputar bomb usage. Kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.